Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, selamat sore buat kita semua. Jumpa lagi dengan program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini datang untuk memberkati kita semua bersama hambanya yang selalu senantiasa memberkati kita, yaitu Ibu Sri Mulyani. Shalom Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi buat Sobat Prestasi dan juga untuk pemirsa Bible TV yang telah menyaksikan kami, selamat bergabung. Dan untuk line interaktif langsung saja saya sebutkan, yang ingin langsung mendapatkan rekaman khotbah ataupun yang ingin dibimbing oleh Ibu Sri Mulyani, bisa langsung telepon ke 0853 105 19177 atau 021 501 11477. Untuk streaming kami bisa diikuti melalui websitenya di www.mediaministry.us. Dan selanjutnya kami persilakan waktunya Ibu Sri Mulyani, silakan. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, sebelum kita melanjutkan pengajaran dan kesaksian, kita ajak berdoa bersama-sama. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali bertemu dengan pengajaran dan kesaksian, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan untuk para pemirsa dan juga para pendengar Sobat Prestasi yang Kau kenan Tuhan. Dan saatnya lah Tuhan Engkau menyampaikan isi hatimu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Saya minta Tuhan Yesus Kristus yang mengambil alih pelayanan ini, yang menyampaikan isi hati Tuhan Allah Bapa melalui pengantara Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjadi pendamai antara kami dengan Allah Bapa, para pemirsa dengan Allah Bapa dan juga Sobat Prestasi. Silakan Tuhan Yesus, berbicaralah Bapa, kami siap untuk ditegur oleh firman-Mu, kami siap untuk dididik oleh firman-Mu, kami siap untuk diperbaiki setiap kelakuan dan perbuatan kami. Biarlah firman itu benar-benar berfungsi dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami menerima jawaban setiap pergumulan yang kami butuhkan. Terima kasih Roh Kudus, apa yang hendak Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami, biarlah akal yang mengandung hikmat dan juga roh hikmat dan wahyu yang sempurna turun atas kami semua Tuhan di tempat ini. Silakan sampaikan hatimu, sampaikan isi hatimu Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan dan juga pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Di 2 minggu lalu sudah kita jelaskan tentang bagaimana manusia mengalami, yaitu penghambat daripada mujizat yang harusnya kita alami, tetapi karena banyak penghambat dan banyak tekanan yang terjadi dalam hidup kita, karena disebabkan karena adanya kedegilan hati. Tuhan memberikan kepada kami semua, terutama saya pribadi, saya belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan menegur setiap kami, kita semua, karena kalau masih ada kedegilan hati, itu masih belum dikategorikan orang yang selamat, Sobat Prestasi. Kita lihat dulu di dalam kitab Ulangan pasal 29, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Sebelumnya silakan kita baca dulu di dalam Ulangan pasal 29 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, silakan. Ulangan pasal 28 ya. Ya. Yes, 29, sorry. Ya, 29. Ulangan pasal 29 ayat 18 hingga 20. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Ya. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Ayat 9, tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil.
Dengan demikian dia dilenyapkan baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Ayat 20, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Amin. Ya, firman Tuhan dengan tegas. Yang tadi pagi dan mulai kemarin Tuhan menegur dan untuk menyampaikan ini, karena keselamatan itu adalah rencana Tuhan, dan kita semua ada di dalam rencana Tuhan kalau kita meresponi apa yang Roh Kudus nyatakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita itu adalah teguran, sobat prestasi. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat dari yang disebut racun ipuh, atau yang disebut di sini racun atau ipuh, yang menghasilkan, dikatakan manusia akan mengalami kepahitan, dikecewakan dan mengecewakan. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, apa sumber daripada kedegilan hati manusia? Di 2 minggu lalu, kedegilan hati manusia itu disebabkan karena manusia lebih mempercayai perkataan ular daripada mempercayai firman Tuhan. Itulah asal muasalnya, bahwa manusia sudah tertipu dengan rayuan, dengan tipu muslihat iblis, dengan kelician iblis, sehingga mulai sejak saat Hawa tidak lagi mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan, disitulah sudah mulai manusia mengalami dikecewakan dan mengecewakan, atau yang disebut selalu mengalami yang tidak baik dalam kehidupannya, alias yang disebut kutuk. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita, ya, apa bu artinya degil hati? Kita lihat dulu di dalam kitab Kejadian, asal muasal daripada manusia berlaku degil, karena di dalam kitab Kejadian pasal 3, kita lihat dulu, Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat 5 dan ayat 6, terutama di dalam ayat yang ke-6, ya. Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai 6, begini firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, terus Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Inilah asal muasalnya kata-kata degil muncul di dalam manusia, tetapi Allah mengetahui, ini tipuan iblis, ayat yang kelima ini, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Apa maksudnya terbuka? Terbuka untuk hal-hal yang lahiriah, sehingga manusia tidak lagi mempercayai apa yang difirmankan Tuhan. Itulah antara lain salah satu penyebabnya manusia itu berlaku degil. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, matamu akan terbuka untuk yang hal lahiriah, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini yang kedua, degil yang kedua sumbernya. Tahu tentang yang baik dan jahat. Di 2 minggu yang lalu, kenapa orang itu lebih cepat meresponi hal-hal yang negatif, yang dari dunia, yang takluk kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan gampang sekali terpengaruh dengan kalau dijahatin orang, wah segera kepingin bales. Itu bukti bahwa manusia itu degil, tidak lagi mengingat firman Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu nggak diingat lagi, sobat prestasi. Itu bukti bahwa di dalam diri manusia, hati manusia, di dalam pikiran perasaan manusia itu sudah dipenuhi, dikatakan penuhi oleh perkataan ular yang tipu muslihat iblis atau kelician ular ini, yang sudah menipu Hawa, yaitu tipu daya dosa, sehingga manusia sekali lagi selalu menanggapi, lebih cepat menanggapi yang jahat dibalas jahat daripada jahat dibalas baik. Inilah yang menyebabkan manusia
tidak lagi mempercayai Tuhan. Kalau di dalam Yohanes pasal 8 ayat 37, bahwa firmanku belum mendapat tempat, tidak mendapat tempat. Karena aku mengatakan kebenaran dan kamu ingin membunuh aku. Inilah sebabnya manusia tidak pernah mengalami mujizat dalam hidupnya, karena pikiran manusia sudah dipenuhi dengan perkataan ular ini. Dan itu kalau itu dibereskan dalam hati dan pikiran kita, yang dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah, inilah yang manusia selalu menganggap diri benar. Sehingga ketika kita dijahati, aku benar dijahati, ya wajar dong aku kepingin balas. Bukankah itu seringkali kita lakukan, sobat prestasi? Itu semua manusia. Nggak ada yang langsung instan, sobat prestasi. Kita harus melalui proses. Kita harus mau dididik oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Ya Tuhan, aku mau Tuhan berubah. Di dalam pikiran manusia itu sudah istilahnya diprogram oleh si ular, mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah yang seringkali kalau kita ditegur marah. Enggak, aku enggak seperti itu. Sering kali kita membela diri bahwa menyatakan aku benar. Iya, secara lahiriah engkau benar, tetapi secara roh, secara imanmu, bahwa dosa Tuhan itu membalas manusia atau mengganjar manusia sesuai dengan kelakuan kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau ingin orang lain berubah, kamu dulu yang harus berubah. Itu yang Tuhan mau. Jadi tujuan proses yang saya alami 2 minggu lalu itu, ya, secara manusia saya memang benar, bahkan saya sudah berbuat baik. Tapi itu baru ukuran manusia. Ya, Tuhan sedang mau membersihkan yang disebut racun ibu dalam hati saya. Tuhan sedang membersihkan semua kepahitan atau akar daripada racun ibu ini, perkataan ular ini. Tuhan sedang membersihkan dari hati kita, supaya tidak lagi menempatkan diri sama dengan Allah, supaya saya tidak lagi bisa menghakimi dan menghukum orang. Karena itu bukan hak kami. Itulah pencuri, sobat prestasi. Kalau kita langsung main hakim sendiri, menghakimi sesama yang menyakiti kita, itu sama dengan kita mencuri haknya Tuhan. Sehingga engkau mengalami yang sama. Kalau ada hartamu ataupun kepunyaanmu dicuri oleh pembantumu ataupun dicuri oleh sesamamu, karena di hadapan Tuhan kita semuanya pencuri. Karena apa? Merasa diri benar, pingin dipuji, pingin disanjung. Kalau kita dijahati, ganti menjahati. Sobat prestasi, inilah perilaku degil, hati yang degil itu. Dan manusia lebih condong hati, pikiran, perasaan, semua kepada dunia. Itulah identik yang disebut kedegilan, sama dengan penyembahan berhala, sama dengan sihir, sama dengan bertenung katanya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22-23. Nanti kita kembali ke Kejadian pasal 3 ini. Kita lihat dulu arti degil itu apa sih, Bu? Karena di 2 minggu lalu juga ada, buanglah segala durhakamu. Tuhan ngomong begitu ya, kepada setiap kita. Pendurhakaan sama dengan kedegilan. Silakan baca di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23, begini firman Tuhan. Lanjut. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Iya. Tadi apa? Mendengarkan. Tuhan minta ya di dalam 1 Samuel 15. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan sembelihan dan seterusnya? Sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Kedegilan sama seperti menyembah berhala. Itu yang disebut pendurhakaan. Itu yang menyembah berhala itu bukan menyembah berhala
ditempel di mana, tidak, sobat prestasi. Menyembah berhala itu artinya apa? Manusia sudah fokus kepada dunia dan kepada diri sendiri. Itulah yang disebut degil. Inilah penyebabnya manusia dibuat matanya terbuka untuk hal dunia. Itu yang disebut manusia dimunculkan keinginan untuk berbuat sesuai dengan perintah ular. Itulah yang disebut degil. Melihat, tidak lagi kita menyembah Tuhan, tapi menyembah ular, artinya mentaati perkataan ular. Maka Tuhan Yesus katakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 37, kamu ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan bapamu. Dia adalah seorang pembunuh dan tidak hidup dalam kebenaran. Inilah yang harus kita bersihkan, sobat prestasi. Itu yang perlu kita harus hanguskan dalam diri kita. Harus dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus bertobat dari ini semua. Ya, kalau kita ingin selamat, ini syaratnya, sobat prestasi. Di 2 minggu lalu di kitab Sefanya pasal 3 kita lihat ayat 11. Ya, Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-11 kita lihat. Kita harus buang semua pendurhakaan yang sama dengan kedegilan tadi. Harus dibuang dalam diri kita. Jangan kita egois dan egosentris. Jangan kita hanya tertuju hati kita, mata hati kita kepada dunia, kepada harta, kepada apapun yang ada di bumi ini. Karena Tuhan katakan kasih kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kalau kita mengasihi dunia dan segala isinya, Tuhan cemburu. Itulah yang disebut pendurhakaan. Ya. Seringkali kita tidak sadar, enggak kok, aku enggak begitu kok. Jangan kita mendirikan kebenarannya sendiri, sobat prestasi. Sekali lagi, jangan kita mengakui seperti itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku jujur Tuhan, aku masih terikat dengan hartaku. Aku masih terikat Tuhan dengan semua yang ada padaku ini Tuhan. Bohong kalau orang itu enggak terikat dengan semua yang dimiliki. Contoh aja, salah satu contoh. Ya. Kalau kita kehilangan barang di rumah, miliknya dicuri oleh orang, kalau nggak marah, itu baru yang disebut kita tidak lagi terikat dengan barang itu. Pasti akan ngomong gini, kalau orang itu sudah memiliki hati yang tidak terikat dengan dunia, dengan harta, pasti ngomong begini, oh ya mungkin dia memerlukan, biarin aja. Itulah kerendahan hati. Itu tidak lagi dia itu merasa memiliki apa yang ada pada diri kita. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, memang gak mudah. Saya proses selama 20 sekian tahun untuk membuang kedegilan. Beberapa waktu lalu saya sedang ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan sedang menunjukkan sumber kedegilan itu dari mana asalnya. Amin. Dan kita semua harus membuang semua ini kalau kita ingin selamat. Sefanya 3 ayat yang ke-11. Ya, kita lihat Sefanya pasal 3 ayat yang ke-11. Oke. Sefanya pasal 3 ayat 11, begini firman Tuhan. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Iya. Membuang apa tadi? Karena segala pendurhakaan. Karena durhaka. Semua itu tadi pendurhakaan sama dengan penyembahan berhala, sama dengan kedegilan hati. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Tuhan mau itu semuanya harus dibuang dari dalam diri kita. Yaitu, kita balik lagi di kitab Kejadian 3 ayat yang berikutnya. Ya, tadi kamu akan menjadi seperti Allah. Sehingga kalau nggak dihormati, kita tersinggung. Waduh, pembantu nggak mau menghormati saya. Inilah yang tadi congkak, ria, sombong tadi itu. Apakah kita, itu yang disebut degil salah satunya. Sama dengan menyembah berhala, itu artinya diri sendiri loh yang harus dimuliakan, diri sendiri harus diutamakan, kemudian dunia memperkaya diri. Itu sama seperti dosa bertenung sama dengan menyembah berhala. Bukan Tuhan yang nomor satu ketika diberkati. Bukankah kita menjadi saluran berkat? Tuhan katakan, barang siapa berbuat kepada saudaramu yang paling hina, engkau berbuat untuk Tuhan.
Ini namanya memuliakan Tuhan. Itu yang disebut tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak lagi memperkaya diri, tetapi memperhatikan kaum yang lemah. Kaum yang lemah secara apa? Bukan hanya secara ekonomi saja, tetapi lemah rohani, tidak memiliki kemampuan untuk bertindak ketika hadapi masalah. Mereka yang 2 minggu lalu mengatakan mereka tunduk kepada roh dunia yang lemah dan miskin, karena di dalam diri manusia masih ada yang disebut buah pengetahuan baik dan jahat, atau yang disebut dia makan apa yang dilarang oleh Tuhan. Itulah iblis punya pijakan, sehingga manusia masih tetap tunduk taat kepada peraturan yang dikatakan tunduk kepada roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Yang harusnya intervensi kita, harusnya Tuhan Allah, itu yang benar. Kalau kita dijahatin orang, jangan kita langsung, ya memang pada saat itu memang panas, itu maklum. Segera kita harus cooling down, kita harus rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku, ya Tuhan, aku nggak mampu Tuhan menghadapi si A ini yang menyakiti aku, yang mengkhianati aku, yang mencuri semua apa yang ada padaku Tuhan. Aku jujur Tuhan, aku sayang dengan benda itu, aku sangat kecewa dengan perilaku mereka Tuhan. Saya tanya sekarang, berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Kalau sekarang kita cuma dikecewakan 1 kali aja, sudah kayak begitu sikapnya. Dan terus kemudian menghukum. Berapa kali kita itu mengecewakan Tuhan? Coba dihitung sepanjang hari ini saja. Jangan kita egois ya. Jangan kita egosentris ya. Seolah-olah kita benar. Disitulah iblis punya tempat. Ketika engkau merasa dirimu benar, karena di sini kamu menjadi seperti Allah. Itu pijakannya iblis. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kerendahan hati itulah yang Tuhan kehendaki. Kita semua orang berdosa, tapi kita, kalau kita katakan takluk, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Mungkin kita nggak mampu untuk kita mengasihi musuh kita, kita nggak mampu berdoa untuk orang yang mengkhianati kita. Minimal kita harus akui dulu dosa kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau maksudnya. Minimal kita mengakui dulu dosa kita. Ya Tuhan, aku telah berkhianat kepada Engkau, aku telah berlaku durhaka terhadap Engkau, karena aku tidak, yang dikatakan, aku tidak mentaati firman Tuhan. Seringkali kita sadarkah bahwa kalau kita ke gereja terus kemudian firman itu mendapat tempat? Saya tanya sekarang ini, apakah itu enggak menyakiti hati Tuhan? Ke gereja seringkali fokus pikirannya bukan malah kepada firman, seringkali ngantuk dan pikiran kepada yang mana-mana, kemana-mana. Dan itulah yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan mau kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan itu memang bukan pekerjaan yang gampang, dan itu bukan perbuatan kita. Kalau kita semua dimampukan, semua karena kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mau dibersihkan oleh Tuhan seperti yang saya alami. Mau disucikan, ya Tuhan, aku belum memiliki kerendahan hati. Aku masih congkak, aku masih sombong. Karena perkataan ular inilah Tuhan yang membuat aku jadi congkak, aku jadi sombong, aku jadi angkuh. Aku merasa ingin dihormati. Tuhan yang harusnya dimuliakan, bukan diri kita sendiri. Seperti inilah sumber daripada kedegilan. Sobat prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenan Tuhan, akui dulu, ya Tuhan, sama seperti Hawa, ya, pikirannya telah diperdaya oleh ular, sehingga pikiran manusia condong. Pikiran dan hati manusia sudah menempatkan posisi sama dengan Allah. Itulah yang disebut pendurhakaan itu di hadapan Tuhan. Dan itu harus ditaklukkan dulu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Yesus menjadi kepala. Disitulah keselamatan itu terjadi, sobat prestasi. Kemudian ayat yang berikutnya. Kemarin Tuhan memberikan pengajaran ini kepada saya, bahwa manusia semua sudah kecurian. Ya, kecurian pengertian. Padahal kalau manusia itu mengerti firman Tuhan, bisa, yang dikatakan Tuhan itu mengalami kuasa daripada firman.
Itu yang pertama. Kedua, kalau kita mengerti firman Tuhan, manusia bisa menggerakkan hati Tuhan. Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan setiap kita. Tapi pada saat si Hawa mulai diiming-iming, ya, mulai matanya ya ditujukan kepada semua perkataan ular yang mengarah kepada buah yang terlarang itu, manusia tidak lagi matanya tertuju kepada Tuhan. Seringkali kita ngomong, menyanyi, mengatakan apa? Mataku tertuju padamu. Kadang-kadang itu mulutnya aja yang ngomong, tapi pikirannya bukan kepada Tuhan Yesus, kepada pacar lah, kepada suami lah, kepada kelemahan orang lain lah. Bohong kan? Makanya pikiran kita harus disucikan. Dari apa? Dari pengertian, dari Efesus pasal 4. Itu yang harus kita akui di hadapan Tuhan, supaya firman itu memperoleh tempat di dalam hati dan pikiran kita. Karena pikiran manusia semua sudah mengarah kepada kesia-siaan, mengarah kepada dunia, tidak lagi kepada Tuhan. Kita lihat dulu Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19, ya. Nanti baru balik lagi ke Kejadian 3, karena di sini sumbernya yang harus kita akui di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menyucikan semua sumber kedegilan, sumber pendurhakaan ini, supaya kita semua, dengar baik-baik, bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Ya, silakan baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 19, begini firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin. Dikatakan ayat yang ke-17, ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan loh. Kalau pikirannya masih sia-sia. Pikiran kita harus diganti pikiran Kristus. Tadi itu, semua pikiran manusia sudah diarahkan, baik pikiran, pengertian, hikmat pun semua sudah diarahkan, ya, kepada buah pengetahuan baik dan jahat, kepada perkataan dusta iblis yang sudah masuk, sudah terekam, sudah terprogram dari sejak zaman Hawa. Tetapi ada kabar baik, sobat prestasi. Kita hanya cuma disuruh mengakui dosa, supaya ya Tuhan, semua pikiranku yang sia-sia. Dikatakan lagi apa? Pengertianku yang gelap. Karena dari situ, kenapa pengertian gelap? Roh Kudus beritahu kepada kita, kepada saya barusan, bahwa kenapa manusia sudah kecurian pengertian. Artinya, kenapa kok gelap pengertiannya? Ya, karena manusia sudah diisi, kamu akan menjadi seperti Allah. Saya ulangi, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi bukan Allah lagi, maka orang yang dikatakan tidak ada Allah, Allah itu tidak lihat saya. Wow, ini orang yang sangat, ini yang buta rohaninya. Pengertiannya sudah diganti. Yang tadinya Tuhan Allah lah yang harus kau sembah, tapi pada saat ular sudah memasukkan pengertian yang dikatakan oleh iblis, mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Di sini manusia sudah gelap, matamu terbuka, itu kebalik, ya, mata rohani tertutup, tetapi mata jasmani yang lebih condong, lebih dominan, sehingga susah untuk mempercayai firman itu, susah. Padahal ini harus, kalau sobat prestasi tahu rahasia untuk menerima kemenangan, silakan baca dulu di dalam Efesus pasal yang pertama
ayat yang ke-22 ayat sampai 23. Ini rahasia kemenangan. Kalau pikiranmu hanya tertuju kepada persoalanmu, tertuju kepada duniamu, kepada semua yang ada padamu, di situ engkau sedang kehilangan kesempatan memperoleh jawaban doa. Silakan baca. Efesus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Oke. Efesus pasal 1 ayat 22 hingga 23, begini firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Sobat prestasi, apa tadi janji Tuhan yang pertama? Tuhan sudah berjanji yang pertama tadi. Segala sesuatu itu artinya semua masalahmu itu diletakkan di bawah telapak kaki Tuhan Yesus, asal Tuhan Yesus sebagai kepala. Apa artinya? Pikiranmu harus dipenuhi dengan firman. Pengertianmu pun harus dipenuhi dengan firman. Kehendakmu pun juga harus firman. Kehendak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Terus apa lagi? Pikiran-pikiran pengertian. Perasaan kita harus perasaan Kristus, perasaan yang ditempati oleh firman. Bukan perasaan yang, dengar baik-baik, jatuhnya manusia, kalahnya manusia untuk menghadapi tantangan. Seperti Petrus waktu dia disuruh berjalan di atas air. Petrus pada saat dia memandang Tuhan Yesus, itu artinya pikiran kita hanya tertuju kepada apa yang difirmankan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang disebut pikiran Kristus. Perasaan kita, pengertian kita, itu makanya pikiran kita, seluruh jiwa kita harus dipenuhi kembali oleh kebenaran firman Tuhan, supaya yang kita pikirkan bukan persoalan lagi, bukan masalahmu lagi yang kau hadapi saat ini, tetapi pikirkanlah apa yang difirmankan Tuhan. Itulah jawaban doa. Itulah yang Tuhan janjikan. Maka segala sesuatu aku taklukkan di bawah telapak, aku letakkan di bawah telapak kakimu, telapak kaki Tuhan Yesus. Asal engkau memiliki pikiran Kristus, engkau memiliki hikmat Tuhan Yesus, tidak lagi pikiran sia-sia. Itu sebabnya sobat prestasi, saya sarankan Efesus pasal 4 itu izinkan Tuhan, itulah yang sesungguhnya yang ada pada jiwa saya, dalam pikiran saya, dalam perasaan saya. Tuhan, kuduskan saya dari firman ini Tuhan, oleh firman-Mu ini, supaya aku tidak lagi berpikiran dan fokus pikiranku kepada hal-hal yang duniawi, kepada masalahku Tuhan, kepada persoalanku Tuhan. Tidak lagi mau mengingat-ingat kesalahan suamiku ataupun anakku yang berkhianat atau yang mendurhaka, atau istriku yang berkhianat, yang selingkuh dan seterusnya. Itu singkirkan dulu, supaya engkau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bukankah itu Tuhan menghendaki kita jangan mengingat-ingat, karena itu merupakan penghambat mujizat. Dengar baik-baik, Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 20 yang mengatakan demikian. Yesaya pasal yang ke 43 ya, ayat yang ke-18. Silakan baca. Yesaya pasal 43. Ini syarat untuk kita menerima mujizat. Dan saya melihat di pemirsa Bible TV atau sobat prestasi yang sekarang ini sedang mendengarkan, dan engkau mengalami pergumulan hidup dan engkau belum mendapat jawaban sampai detik ini. Saya sarankan sobat prestasi untuk menghubungi saya nanti setelah ini ya. Silakan baca. Mas, Yesaya 43 ayat 18. Ya, silakan. Yesaya pasal 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Men. Terus ayat yang ke-20 boleh? Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun
dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ya, Tuhan menyatakan ini sekarang ini. Ketika engkau tidak mengingat-ingat kesalahan suamimu ataupun istrimu. Dengar baik-baik sobat prestasi, ini Roh Kudus sedang bicara kepada pemirsa Bible TV atau sobat prestasi yang sedang mengalami masalah. Pada seketika itu seperti yang firman Tuhan katakan, suamimu akan berubah ketika engkau melupakan apa yang dikerjakan, dilakukan, diperbuat suamimu kepada engkau. Bagaimana caranya, Bu? Saya akan siap membimbing ibu. Bertobatlah, ibu, saya akan siap. Tuhan sucikan semua daya ingat saya, pikiran saya yang sudah ditipu oleh iblis tadi ya Bu ya. Kejadian 3 itu izinkan Ibu akui dulu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan Yesus menyucikan pikiran kita, daya ingat kita. Karena program iblis itu ya kan, kamu diselingkuhin, kenapa kamu mau balik? Itu si setannya selalu gosok-gosok seperti itu. Jangan gubris. Sekarang kita harus bertobat dari apa yang Tuhan Yesus sedang tegur hari ini, yaitu jangan engkau mendurhaka terhadap Tuhan. Ya, artinya menolak teguran Tuhan sehingga kau tidak pernah mengalami mujizat. Menolak teguran Tuhan itu seringkali kita mengesampingkan firman Tuhan. Ya, suamiku selingkuh, ya biarin selingkuh, biarin aja. Yang penting aku enggak. Jangan itu egois namanya. Ibu yang dikasih Tuhan, engkau sedang ditegur Tuhan saat ini. Karena Tuhan Yesus mengasihi ibu. Jangan menangisi nasibmu, tapi tangisi dosamu. Sekali lagi, artinya, ya Tuhan, perbuatan suamiku, itulah perbuatanku di hadapan Tuhan. Karena ibu juga seringkali sibuk dengan urusan dunia. Itulah yang disebut cabul. Itulah yang disebut mendurhaka. Dan Tuhan ibu buat cemburu dengan kesibukan ibu, sehingga ibu dibuat cemburu oleh suami ibu. Mengerti artinya teguran Tuhan ini? Kenapa kok saya yang disuruh bertobat? Itu isi hukum Taurat, ibu. Itu yang dikatakan di Matius pasal 7 ayat 12. Kalau ingin orang lain berubah, berubah dulu kita. Dan sebagaimana Tuhan mengambil tindakan kepada kita sesuai dengan tingkah langkah kita. Kata kitab Sakaria 1 ayat yang ke-6. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang jahat, tetapi di dalam hati kita yang paling dalam ada masih tersimpan, yaitu manusia tidak lagi mempercayai perkataan Tuhan, tetapi lebih percaya kepada perkataan dusta. Itulah kata-kata Yeremia pasal 7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Ya, kita lihat dulu di dalam kitab Sakaria pasal 1 ayat 6. Sakaria pasal 1 ayat 6. Ya, silakan baca. Sakaria pasal 1. Sakaria pasal 1 ayat 6, begini firman Tuhan. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita, sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Iya. Jadi jangan kita egois ya. Tadi ya, kamu akan menjadi seperti Allah, merasa diri benar. Makanya engkau terpuruk sampai saat ini. Merasa tertekan, tertindas. Iya. Karena saya sudah ngalami. Kalau saya merasa diri benar, engkau sedang tertindas, engkau sedang diduduki oleh iblis. Maka sifat-sifatnya iblis itu angkuh, yang congkak, yang sombong, tinggi hati, itu semua ada. Karena dia mendapat tempat. Dan firman Tuhan tidak beroleh tempat. Siapa yang menjadi bapakmu? Sekalipun engkau orang Kristen. Tapi kalau engkau tidak melupakan, mengampuni,
Semua orang yang bersalah kepada kita nggak ada keselamatan. Firman Tuhan tadi yang mengatakan seperti itu. Maka mengalami kekeringan. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, berkatmu sedang dicuri oleh iblis. Karena engkau sudah merasa diri benar. Kita lihat lagi di dalam kitab. Ya. Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Jangan kita percaya kepada perkataan dusta. Apa Bu? Aku kan nggak percaya perkataan dusta, itu kenyataan, betul. Tapi semua yang ada di muka bumi ini adalah semuanya tipuan. Dan ada di bawah kuasa iblis, kuasa si jahat. Kata 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, kita lihat dulu Zakaria pasal yang ke-7, supaya sobat prestasi jangan kau menggenggam, istilahnya kamu menyimpan prinsipmu sendiri, pendirianmu sendiri sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni. Ya udah, siap aja mengalami semua yang tidak baik di dalam hidupmu. Tuhan Yesus itu sangat baik. Kalau saat ini kita ditegur karena Dia sangat mengasihi kita. Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga, kita lihat apa perintah Tuhan atas kehidupan setiap kita. Ya. Yeremia pasal 7 ayat 3 sampai 10, begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Stop, cukup. Jangan percaya kepada kenyataan yang kau lihat. Itulah tipuan iblis itu yang di Kejadian tadi. Matamu akan terbuka. Jadi manusia itu lebih percaya kenyataan daripada percaya kepada firman Tuhan. Ini loh yang dikatakan percaya kepada dusta. Sehingga engkau menjadi kemalanganmu sendiri. Engkau terpuruk dengan masalahmu terus saja tiap hari. Engkau pandangi, engkau renungi, engkau pikirin semua kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ini juga Tuhan tunjukkan kepada saya. Ada ibu-ibu atau ini ya saya lihat ibu ya, wanita ya, yang sekarang ini engkau mengalami tekanan, tindasan, kekecewaan. Engkau sudah berusaha mengalah tapi terus aja ada yang menekan dari berbagai macam apa ya, saya kesini saya disalahkan, saya dikecewakan. Terus kok di berbagai tempat kok saya itu disalahkan melulu. Kok aku merasa tertekan, tertindas, kesini ke kakak saya atau ke saudara saya, kesini pergaulan saya kok semua orang pada menyakiti saya ya. Kok saya rasanya tertekan ya, kok hidup saya salah melulu di hadapan mereka. Betul. Karena engkau sudah menyimpan kepahitan dari langkah yang pertama, belum ada penyelesaian. Kecewa berikutnya, akhirnya kamu dikecewakan lagi. Ketemu lagi orang, dikecewakan lagi. Di tempat pekerjaan kau dikecewakan lagi. Saya ingatkan sobat prestasi, itu yang disebut kedegilan. Itu ialah yang disebut merasa diri benar tadi. Karena dia mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah, inilah yang harus dibersihkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, supaya engkau tidak terpuruk hidupmu ke depannya. Silahkan hubungi di nomor telepon saya, tolong dibacakan. Ya, karena saya lihat ini ada seorang wanita yang sedang mendengarkan dan engkau mengalami seperti itu, dikecewakan. Dan engkau akhirnya malas bergaul dengan siapapun. Silakan. Buat sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, yang ingin mendapatkan rekaman khotbah dan juga yang ingin dibimbing oleh Ibu Sri Mulyani dapat menghubungi 0853 105 19177, 0853 105 19177, atau 021
501 11477, 021 501 11477. Terima kasih. Ya, Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi Sobat Prestasi. Sekarang ini Tuhan sedang menunggumu. Berbaliklah, bertobatlah, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka Tuhan akan membelamu. Kalau engkau masih tetap dengan pendirianmu engkau benar, Tuhan gak akan pernah bela Sobat Prestasi. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Tidak lagi menuruti kedegilan hati kita, tetapi menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Dan terus solusinya bagaimana, Bu? Kalau di dalam hati kita masih ada perkataan ular itu, ya harus kita bertobat, Sobat Prestasi. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, kita butuh hatinya Tuhan Yesus yang baru. Kenapa kok kita butuh hati Tuhan Yesus? Coba kita lihat hati manusia itu kayak mana. Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 2. Yehezkiel pasal 28 ayat 2. Dan nanti Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan 17. Kita lihat dulu Yehezkiel pasal 28 ayat 2. Ini loh hatinya manusia itu. Sehingga itu yang disebut degil, sombong, congkak. Degil itu sama seperti itu. Silakan baca. Yehezkiel pasal 28 ayat 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Iya, siapa itu? Hati Lucifer, hati Tirus. Ya, itulah perlunya kita harus bersihkan. Minta Tuhan, aku nggak mau hati ini ada dalam hati saya. Inilah yang penyebab manusia susah mengampuni. Karena hatiku, aku kan benar betul secara lahir tadi, secara lahiriah itu matamu terbuka. Itu artinya manusia diarahkan kepada dunia, diarahkan manusia percaya kepada yang dilihat, yang sama dengan percaya kepada dusta, yang menjadi kemalanganmu sendiri. Siapa suruh kamu tidak mau mengampuni? Tuhan suruh kita mengampuni. Tuhan suruh kita itu untuk melupakan kesalahan orang lain. Tapi kenapa kau terus berkeras hati ini? Ya, kenapa? Tuhan mau hati kita diperbaharui. Kita miliki hati Tuhan Yesus. Itu berarti yang disebut hati orang percaya. Mulut mengaku diselamatkan. Lah kalau hatinya masih Lucifer, hati Tirus, gimana Tuhan mau menyelamatkan atau melakukan mujizat? Bukankah dari tadi Tuhan ngomong, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu supaya aku diam di dalam hati kita. Kalau masih ada kekecewaan, apa ada Tuhan di tengah-tengah kita? Jangan pernah bermimpi. Tuhan suruh hati kita diperbarui. Ya, hati dan rohmu, kata Tuhan. Sobat Prestasi, kita lihat lagi, hati manusia yang berikutnya yang degil itu identik atau sama dengan kayak seperti ini. Daniel pasal 4 ayat 16 dan 17. Coba kita lihat. Ayo kita koreksi diri bareng-bareng. Ya. Ya, silakan. Daniel pasal 4 ayat 16 hingga 17, begini firman Tuhan. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Kenapa kok hatinya diganti hati binatang? Karena kesombongannya Nebukadnezar yang mengatakan, nih sifat-sifat daripada dosa, sifat-sifat daripada iblis
yang sudah diturunkan, sudah dimasukkan melalui tipu daya dosa. Ya, di dalam ayat 30-nya. Coba kita lihat. Ya, ini loh yang disebut degil itu. Ya, hati yang seperti ini yang perlu direnovasi, perlu diganti, ya, dibuang dari dalam hati kita, diganti dengan hati Tuhan Yesus. Silakan baca ayat 30-nya sampai 31. Ya. Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 31. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. 32 boleh, lanjut. Ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Amin. Apa tadi? Egois, egosentris. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku? Itulah sifat daripada manusia yang belum bertobat. Hatinya masih binatang, egois, egosentris. Nggak usah marah, inilah degil. Makanya degil itu diilustrasikan Tuhan seperti lembu. Ya, seperti lembu yang degil katanya. Nggak enak banget. Kalau nggak mau disebut degil seperti lembu, ya kita harus bertobat. Ya, sobat prestasi. Karena memang lembu jantan, dikatakan di situ, itulah yang disembah bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir, dia di padang gurun, dia membuat Allah patung dari anak lembu emas. Itulah yang disebut dosa pemberontakan yang sama dengan kedegilan hati. Menyembah patung. Kalau sekarang nggak musim penyembah patung, tapi fokus manusia kepada laptop, tab, HP, itu berhalanya. Terus saja BBM, terus saja lihat Facebook dan seterusnya. Sampai memakan waktu berjam-jam pun betah. Coba disuruh baca Alkitab. Kuat nggak kira-kira 2 jam? Paling 5 menit, 10 menit, paling itu sudah lama. Disuruh berdoa pun bertobat, sobat prestasi. Dan Tuhan itu tegur juga sama kita semua. Jangan fokuskan hati kita kepada hal-hal yang duniawi. Boleh kita lakukan itu sebatas sewajarnya saja. Tapi Tuhan mau akhir zaman ini hati kita harus melekat dengan Dia. Kalau masih punya hati binatang, apa hati kita melekat? Bohong itu. Kalau hati kita masih seperti hati Tirus atau Lucifer, yang masih aku adalah Allah, ya, menempatkan, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, itu masih belum bertobat. Dan itu Tuhan tegur pagi tadi, mulai kemarin dan pagi tadi. Dan Tuhan fokuskan, hatimu itu harus dibongkar, dibuang. Ini sobat prestasi, solusinya. Yesaya pasal 36 ayat 26 dulu. Ini solusinya supaya kita memiliki hati yang baru, sehingga engkau dimampukan untuk melupakan kesalahan orang yang menyakitimu. Karena memang itu bukan kemampuan kita semua, termasuk saya pun. Waktu saya dikhianati, saya hanya cuma mengatakan, Tuhan Yesus, hatiku sakit. Tuhan ngomong lagi, aku lebih sakit daripada kamu. Aku mau mengampuni, tapi aku nggak mampu. Ya, memang manusia nggak punya. Itulah yang disebut manusia itu lemah, miskin, telanjang, melarat, buta, malang. Itulah keberadaan manusia daging. Silakan baca. Ini solusinya. Kita lihat di dalam Yesaya, ini solusinya itu artinya berdoalah seperti ini, supaya hati kita tidak lagi seperti Tirus, hati kita tidak lagi seperti binatang, tetapi hati kita seperti hati Tuhan Yesus.
Menaruh belas kasihan kepada kesalahan orang lain. Menaruh belas kasihan kepada yang tadi. Berlaku adil itu artinya apa? Tidak gampang menghakimi, tapi orang itu bertobat dengan rendah hati, tunduk kepada Allah. Itulah berlaku adil. Tidak menindas kepada orang yang melukai hati kita. Tidak memaki-maki orang yang berlaku jahat kepada kita. Tetapi berlaku adil itu artinya kita mau mengakui, itu perbuatanku Tuhan di hadapanmu. Itulah kelakuanku di hadapanmu Tuhan. Yang menyakiti engkau, yang pengkhianat di hadapanmu Tuhan. Yang mendurhaka terhadap engkau Tuhan. Dan selalu menyakiti hatimu Tuhan. Itulah perbuatan kelakuanku. Itu artinya berlaku adil, sobat prestasi. Ya, sekali lagi. Tuhan mau hati kita diganti dengan hati Tuhan Yesus. Silakan baca. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 saja. Ya. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27, begini firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin, kita butuh itu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Amin. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, karena waktunya sudah habis. Sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, saya ajak berdoa. Di 2 minggu yang akan datang kita akan ketemu lagi, berjumpa dengan pengajaran dan kesaksian lanjutan daripada pengajaran dan kesaksian hari ini. Mari saya ajak sobat prestasi dan pemirsa untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami melalui teguran-teguran-Mu, supaya kami tidak lagi berlaku degil di hadapan-Mu, tidak lagi mendurhaka terhadap Engkau, supaya kami memperoleh keselamatan yang sesungguhnya itu Tuhan, yang harus kita raih, yang harus kita kejar. Dan Tuhan, biarlah Engkau saat ini, apa yang sudah Kau sampaikan, supaya hati kami, pikiran kami, semuanya selaras dengan hati dan pikiran Kristus, diganti dengan hati Tuhan Yesus, diganti dengan pikiran Kristus, bahkan perasaan kami juga harus perasaan Kristus. Itulah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Ubah kami Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah yang menjadi kebutuhan setiap kami Tuhan, baik yang ada di studio kami pribadi Tuhan, maupun para pemirsa dan pendengar sobat prestasi semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat teguran-Mu semuanya ini Tuhan. Kami akan menangkap firman-Mu itu, kami akan meresponi firman-Mu itu Tuhan, dan kami mau menempatkan firman-Mu itu Tuhan dalam hidup kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas kebersamaan dari Sobat Prestasi dan juga pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Dan akhir kata saya Sally pamit undur diri, dan juga Ibu Sri Mulyani. Shalom, sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.